Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Sapitri. Saat ini saya sebagai CPNS di Inspektorat Daerah Tanah Bumbu dengan jabatan Auditor Ahli Pertama. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu Auditor Ahli Pertama. Dasar hukum pelaksanaan tugas auditor mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Tugas jabatan fungsional auditor adalah melakukan pengawasan intern, melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional auditor ahli pertama menurut Permenpan RB RI Nomor 48 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional auditor adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi data atau bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan atau pedoman pengawasan intern, atau penyusunan kebijakan pengawasan intern. Kedua, mengidentifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan atau assurance yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif atau perhitungan kerugian keuangan negara, review evaluasi atau pemantauan. Yang ketiga, mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas rendah. Yang keempat, mengumpulkan dan mengidentifikasi data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya. Yang kelima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan intern. Yang keenam, melaksanakan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang. Ya, dan yang ketujuh yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi data atau bahan dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan intern, telah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern. Kemudian, isu berdasarkan tupoksi yang sebelumnya saya sebutkan, ini saya ambil 5 poin, yaitu yang pertama, 1. Belum optimalnya identifikasi data atau bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan atau pedoman pengawasan intern, atau penyusunan kebijakan pengawasan intern. Dan yang kedua, belum optimalnya identifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif atau perhitungan kerugian keuangan negara, review evaluasi atau pemantauan. Ketiga, belum optimalnya pengumpulan dan identifikasi data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya. Keempat, belum optimalnya pengumpulan dan klasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern. Dan yang terakhir ada belum optimalnya pengawasan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang. Kita analisis dengan APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak atau tidaknya isu ini kita angkat. Di sini sudah saya berikan angka. Di sini saya menggunakan rank angka 1 sampai 5.
Berikut yang pertama terkait belum optimalnya identifikasi data bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan atau pedoman pengawasan intern, atau penyusunan kebijakan pengawasan intern. Di sini poinnya 16. Dan yang kedua, belum optimalnya identifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan atau assurance yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif atau perhitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi atau pemantauan. Di sini dengan total skor yaitu 19. Yang ketiga, belum optimalnya pengumpulan dan identifikasi data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya dengan skor 17. Dan yang keempat, belum optimalnya pengumpulan dan klasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern dengan skor 18. Dan yang terakhir, belum optimalnya pelaksanaan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang. Di sini dengan poin 15. Nah, kemudian dari total poin tapisan isu dengan APKL ini menghasilkan ranking 1 sampai 5. Nah, yang mana kemudian ranking 1 sampai 3 saya ambil kemudian dianalisis isu dengan menggunakan USG. Nah, di sini juga saya memberikan skor 1 sampai 5. Nah, berikut hasil analisis isu dengan USG, yaitu yang pertama, belum optimalnya identifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif atau perhitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi atau pemantauan. Nah, di sini total skor yang didapat yaitu 14. Dan yang kedua, belum optimalnya pengumpulan dan klasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern dengan total skor 12. Dan yang terakhir, belum optimalnya pengumpulan dan investigasi data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya dengan total skor 11. Nah, dengan analisis isu dengan USG di sini didapat kesimpulan yaitu ranking pertama yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu belum optimalnya identifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan atau assurance yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif atau perhitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi atau pemantauan. Nah, di sini dianalisis masalah dengan fishbone diagram, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut adalah yaitu yang pertama manusia, faktor manusia, yang mana yaitu kurangnya personil dan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua yaitu peralatan, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data belum maksimal. Yang ketiga interaksi, yaitu kurangnya komunikasi anggota tim. Dan yang keempat yaitu manajemen, terbatasnya waktu audit. Nah, dari 4 masalah ini kita cari solusinya agar tercapai optimalnya identifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi atau perhitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi atau pemantauan. Nah, di sini saya sudah membuat alternatif pemecahan masalah yang sebelumnya sudah dianalisis dengan menggunakan fishbone diagram. Analisis masalah dengan fishbone diagram tadi kita temukan 4 poin masalah atau penyebab atau akar masalah, di mana di sini juga kita menemukan alternatif pemecahan masalah terhadap akar masalah yang
sudah kita analisis sebelumnya. Berdasarkan kategori yang pertama yaitu faktor manusia, akar masalahnya yaitu kurangnya personil dan kompetensi sumber daya manusia, yang mana alternatif pemecahan masalah menurut saya yaitu merekrut pegawai baru yang memiliki kompetensi yang sesuai dan mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara berkala. Dan yang kedua yaitu peralatan, akar masalahnya yaitu pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data belum maksimal. Nah, jadi untuk pemecahan masalahnya bisa secara bertahap memberlakukan sistem digitalisasi untuk keperluan pengumpulan dokumen atau data. Dan yang ketiga yaitu interaksi, seperti kurangnya komunikasi anggota tim. Nah, seperti ini bisa diadakan rapat rutin untuk membahas progres, kendala, dan kemajuan progres yang sedang dikerjakan oleh tim. Dan yang keempat yaitu manajemen, yaitu terbatasnya waktu audit. Dan untuk masalah terbatasnya waktu audit ini bisa dipecahkan dengan merencanakan audit dengan matang dan mengerjakan berdasarkan skala prioritas. Yang mana terkadang audit itu sedang melaksanakan tugas, tiba-tiba ada tugas audit tambahan. Nah, di situ kita bisa menganalisis yang mana yang lebih prioritas agar bisa terselesaikan tepat waktu. Presentasi dari saya, eee, untuk segala kekurangannya saya mohon dimaklumi karena saya adalah seorang CPNS, yang mana saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih, eee, terima kasih telah me mau mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.